Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hendra Wijaya selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Terapan dan kepada rekan-rekan saya yang saya banggakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Rika, NIM 1930505062 dari kelas Pengembangan Masyarakat B Angkatan 2019. Baiklah, hari ini saya akan memaparkan materi yang bertema psikologi dengan keterkaitan pribadi muslim. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche dan logos. Psyche berarti jiwa, sedangkan logos berarti ilmu. Secara bahasa, psikologi merupakan ilmu yang mempelajari sesuatu yang bersifat abstrak, yaitu jiwa dalam Islam. Istilah jiwa disamakan dengan istilah an-nafs atau ar-ruh, maka psikologi dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi ilmu an-nafs atau ilmu ar-ruh. Adapun pengertian Islam dalam bahasa Arab yaitu al-Islam, yang artinya agama yang mengimani satu Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Islam berasal dari bahasa Arab aslama yuslimu dengan arti tunduk dan patuh, berserah diri, menyerahkan, memasrahkan, mengikuti, masuk dalam kedamaian, keselamatan atau kemurnian. Secara istilah, Islam bermakna penyerahan diri sepenuhnya, ketundukan, dan kepatuhan kepada Tuhan. Untuk itu, kita dapat mengetahui bahwa psikologi Islam adalah citra manusia sesuai dengan ajaran Islam untuk mempelajari pola keunikan dan pola perilaku manusia sebagai ungkapan pengalaman interaksi dengan diri sendiri, lingkungan sekitar, dan pengalaman kerohanian dengan tujuan mengembangkan kesehatan mental dan meningkatkan kualitas keberagaman. Dalam Islam, seluruh aspek kehidupan telah diatur baik dari tingkah laku, keadaan jiwa, serta kepribadian mengenai kepercayaan diri untuk menunjukkan sikap berserah diri guna wujud pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya hal tersebut, mendorong kita untuk mempelajari pentingnya peranan Islam mengenai psikologi dalam ruang lingkup kehidupan. Ruang lingkup psikologi Islam juga meliputi informasi tentang hal ihwal kejiwaan manusia, seluk-beluk batinnya, dan solusi rohania yang mengacu pada aturan normatif Islam. Adapun kegunaan psikologi Islam yaitu untuk mengembangkan kesehatan mental manusia dan menata perilaku keimanan dan ketakwaan kepada Allah, di mana kedua hal tersebut saling mempengaruhi. Oleh karena itu, psikologi Islam berguna untuk menyehatkan kedua aspek tersebut. Dalam Islam, seluruh aspek kehidupan telah diatur baik dari tingkah laku, keadaan jiwa, serta kepribadian mengenai kepercayaan diri untuk menunjukkan sikap berserah diri guna wujud pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya hal tersebut, mendorong kita untuk mempelajari pentingnya peranan Islam mengenai psikologi dalam ruang lingkup kehidupan. Ruang lingkup psikologi Islam juga meliputi informasi tentang hal ihwal kejiwaan manusia, seluk-beluk batinnya, dan solusi rohania yang mengacu pada aturan normatif Islam. Adapun kegunaan psikologi Islam yaitu untuk mengembangkan kesehatan mental manusia dan menata perilaku keimanan dan ketakwaan kepada Allah, di mana kedua hal tersebut saling mempengaruhi. Oleh karena itu, psikologi Islam berguna untuk menyehatkan kedua aspek tersebut. Yang kedua, menanamkan ajaran agama Islam. Dengan pengetahuan tersebut, maka langkah-langkah baru artinya bisa disusun dengan lebih efisien untuk menanamkan ajaran agama Islam baik untuk sekarang atau untuk masa yang akan datang. Inilah yang menyebabkan mengapa pendekatan psikologi agama lebih banyak digunakan untuk alat menjelaskan sikap keberagaman seseorang, sehingga seseorang bisa memiliki tingkat kepuasan tersendiri dalam agama. Sebab
semua permasalahan dalam hidupnya sudah mendapatkan bimbingan agama. Ketiga, mengarahkan seseorang. Pendekatan psikologis dalam studi Islam juga sangat membantu dalam mengarahkan seseorang dalam pendidikan agama Islam yang tepat, seperti contohnya pada seorang bayi dan bahkan calon bayi yang masih ada dalam kandungan ibu hamil. Dengan ini, maka bayi-bayi yang akan terlahirkan bisa memperoleh bekal agama yang baik dan berada dalam jalur agama yang benar, dan hakikat manusia dalam psikologi Islam bisa terwujud dengan memberikan penjelasan ilmiah. Pendekatan psikologis dalam psikologi agama juga bisa dimanfaatkan oleh umat Islam untuk memberikan penjelasan ilmiah pada segala problem dan juga bisa digunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Setidaknya pendekatan psikologi ini bisa digunakan untuk alat analisis dalam membedah banyak masalah yang dihadapi oleh umat Islam, seperti masalah kepatuhan pada aturan Allah Subhanahu wa taala, keterbelakangan pendidikan, dan berbagai masalah lainnya. Kelima, memberikan sumbangan dalam studi Islam. Pendekatan psikologis juga memiliki peranan penting untuk memberikan sumbangan dalam studi Islam. Pendekatan psikologis berguna untuk mengetahui tingkat keagamaan yang dihayati, dipahami, dan juga diamalkan seorang muslim. Menanamkan ajaran Islam. Yang keenam, pendekatan psikologis dalam cabang-cabang psikologi juga bisa digunakan untuk menanamkan dan memasukkan ajaran agama Islam dalam jiwa seseorang yang disesuaikan dengan tingkatan usia mereka. Dengan pengetahuan tersebut, maka nantinya langkah-langkah baru bisa disusun sehingga akan lebih efisien dalam urusan menanamkan ajaran agama Islam. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi saya pada hari ini. Sebenarnya hari ini adalah penerusan dari materi sebelumnya, hanya saja ini keterkaitan kalau minggu kemarin yaitu pengertiannya. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.